Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin Castilla Cake. Cake asal dari Taiwan ini bener-bener lembut, selembut kapas, enak banget dan pastinya bikin ketagihan. Selain untuk ide cemilan sendiri di rumah, juga bisa untuk ide hampers, ide jualan, dan juga untuk menu dadakan kalau ada tamu atau kalau lagi ada acara di rumah. Pastinya cara membuatnya juga mudah. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Nah, jadi gimana sih cara membuatnya? Simak terus videonya sampai selesai. Untuk bahan apa aja yang kupakai semuanya sudah ada di layar, kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone ataupun layar PC. Dan pastinya semua bahan juga takarannya ini sudah aku tulis ulang di kolom deskripsi di bawah. Jadi untuk yang pertama kali aku siapkan, di sini aku pakai 70 ml susu cair dan juga minyak goreng. Kemudian aku pindahkan di mangkuk mixer. Nah setelah selesai, kemudian masukkan bahan kering. Aku pakai kurang lebih 95 gram tepung terigu protein sedang. Jadi ini aku masukkan dengan cara diayak ya, sampai benar-benar halus agar tidak ada bahan yang menggumpal atau bergerindil pada saat nanti kita campurkan. Nah jadi kalau ada bahan yang menggumpal seperti ini, kita tekan dengan menggunakan sendok sampai semuanya habis. Dan setelah selesai langsung kita mix, ini aku pakai stand mixer ya, langsung kita mix dengan kecepatan rendah asal nyampur aja. Jadi di sini aku tambahkan juga dengan vanili cair. Setelah semuanya tercampur, lanjut masukkan kuning telur satu persatu. Aku pakai 6 butir telur, aku pisahkan kuning dan juga putih telurnya. Masukkan satu persatu agar benar-benar semua telurnya ini tercampur merata dengan tepung terigu dan juga bahan cairnya tadi. Setelah dirasa cukup, kemudian sisihkan. Dan ini aku pakai mangkuk mixer yang lain, aku siapkan untuk putih telurnya, kemudian tambahkan dengan garam. Aku juga masukkan cream of tartar, bisa diganti dengan perasan air lemon. Lanjut mix dengan kecepatan sedang sampai dia berbusa. Untuk pembuatan merengnya ini harus benar-benar bersih ya, baik itu mixernya ataupun juga dengan mangkuk mixer yang dipakai. Nah setelah berbusa seperti ini, kemudian masukkan gula pasir, ini aku masukkan sedikit demi sedikit sambil dimix dengan kecepatan sedang. Dan setelah semua gula pasir masuk, kemudian lanjut mix lagi dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 5-8 menit, sampai konsistensinya ini berubah putih kental, dan pada saat diangkat dia kaku seperti contoh di video ini. Kemudian masukkan untuk adonan kuning telur yang sudah kita mix tadi. Jadi ini kita campur langsung atau boleh juga dengan cara teknik pancing ya. Jadi masukkan sedikit putih telur di adonan kuning telur, kemudian aduk rata. Lalu kembalikan lagi di adonan merengnya dan aduk balik seperti contoh di video ini. Aduk balik perlahan aja ya sampai benar-benar semua tercampur dan sampai dia halus seperti ini. Untuk loyangnya aku pakai loyang ukuran 18 x 18 cm. Kemudian alasi dengan baking paper dan lebihkan kurang lebih 2 cm di bagian atas loyang. Atau bisa juga pakai loyang dengan ukuran 20 cm. Pada saat ini juga aku sudah mulai panaskan oven dengan suhu 160 derajat selama 10 menit. Kemudian tuang adonan ke loyang kurang lebih sampai 3/4 aja ya, karena dia nanti akan naik ke atas. Karena adonannya terlalu banyak dan loyangnya terlalu kecil, untuk sisanya aku masukkan ke loyang dengan diameter 12 cm. Masih sama dialasi juga dengan baking paper. Lanjut, setelah selesai kemudian aku ulir dengan menggunakan sumpit untuk memastikan benar-benar tidak ada gelembung di bagian dalam adonan. Dan setelah selesai hentakan perlahan aja. Lanjut, untuk oven yang sudah dipanaskan ini aku mau panggang dengan teknik Au Ben Marie. Jadi ini aku tuang dengan air mendidih atau air panas kurang lebih 500-600 ml. Kemudian timpa dengan loyang yang berisi adonan. Panggang di suhu 150 derajat Celcius menggunakan api atas dan juga bawah kurang lebih selama 50-60 menit. Atau balik lagi sesuaikan dengan kondisi dan juga karakter masing-masing oven di rumah. Nah ini dia setelah kurang lebih 60 menit aku panggang, jadi aku langsung keluarkan dari oven, hentakan dulu setelah keluar dari oven. Lanjut pada saat masih panas seperti ini langsung kita keluarkan dari loyangnya. Nah ini dia fungsi baking paper yang dilebihkan 2 cm di bagian atas.
agar lebih mudah ambil cake pada saat sudah matang seperti ini. Dan masih panas juga, kita mulai buka satu persatu untuk baking paper di setiap sisi-sisinya. Untuk cake yang aku masukkan di loyang diameter 12 cm juga sudah matang. Sama ya, untuk baking papernya juga aku lebihkan di bagian atas. Ini dia hasilnya, menul-menul empuk dan juga cantik. Pastinya seperti yang kamu lihat sendiri di video. Pastikan untuk bagian atasnya ini sudah benar-benar kering ya, baik yang kotak ataupun yang bulat seperti ini. Dan Castilla cake sudah jadi, kita biarkan dulu sampai dia dingin untuk siap kita iris. Setelah dingin, langsung aja kita iris-iris karena aku udah penasaran banget gimana sih bagian dalam. Pastikan gunakan pisau yang tajam dan juga tipis agar dia nggak merusak permukaan atas dari Castilla cake-nya ini. Untuk potong kuenya ini jadi sesuai selera aja. Ini aku potong dulu 4, kemudian dari satu bagian aku potong lagi menjadi 4. Jadi totalnya dalam satu resep ini menghasilkan 16 cake. Dan ini dia hasilnya, benar-benar cantik banget. Saat aku mulai buka bagian dalamnya, kamu bisa lihat sendiri matang sampai ke dalam, sempurna dan benar-benar lembut, halus dan pastinya empuk seperti kapas. Enak banget, yang pasti bikin ketagihan dan juga approve by anak-anakku pastinya. Cocok banget sih untuk menemani temen ngeteh atau ngopi di sore hari, ataupun untuk hidangan cake atau menu saat lagi ada acara di rumah. Nah, gimana, gampang kan cara bikinnya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.